Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan satu kisah inspiratif dari zaman Rasulullah. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Ririn Fitriani, posisi sebagai Business Development dan Operational Manager di toko cat Abadil Jepara. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah itu berniat untuk memperluas wilayah cakupan dakwah beliau. Pada saat itu, Rasulullah mengirimkan surat kepada raja-raja di Arab dan juga Raja Ajam. Nah, salah satu raja yang mendapatkan surat dari Rasulullah adalah Sumamah bin Utsal, yang merupakan seorang pemimpin besar pandang dan sangat berpengaruh pada masa itu, tetapi dia sangat membenci dakwah dari Rasulullah. Bahkan ia pernah berniat untuk membunuh Rasulullah, namun rencana tersebut gagal. Kemudian Sumamah bin Utsal merencanakan untuk melakukan penangkapan dan juga pembunuhan terhadap beberapa orang sahabat. Setelah kejadian itu, Rasulullah mengumumkan dan menghalalkan darah dari Sumamah bin Utsal di hadapan para sahabat, yang berarti kalau ada yang menemukan Sumamah diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, tidak lama setelah itu Sumamah berniat untuk menunaikan ibadah umroh. Dia berharap sesampainya di Mekah nanti dia akan melaksanakan tawaf dan juga menyembelih kurban untuk berhala yang ia sembah. Tetapi takdir berkata lain. Pada saat melakukan perjalanan menuju ke Mekah, Sumamah ditangkap dan ditawan oleh pasukan Rasulullah yang sedang melakukan patroli. Pada saat Rasulullah pergi ke masjid, beliau melihat Sumamah sudah dalam kondisi diikat di sebuah tiang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para pasukan muslimin, apakah kalian tahu siapa orang ini? Nah, mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik. Kemudian setelah itu Rasulullah meminta kepada keluarganya untuk mengumpulkan makanan yang lezat yang mereka miliki dan memerah susu unta untuk disuguhkan kepada Sumamah. Pada suatu ketika Rasulullah datang menemui Sumamah. Beliau ingin menyeru untuk masuk Islam secara perlahan. Kemudian beliau bertanya kepadanya, apa yang kamu miliki wahai Sumamah? Kemudian Sumamah menjawab, aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang tahu berterima kasih. Dan jika kamu menginginkan harta, maka katakan saja, niscaya kami akan memberikan apa yang kamu inginkan. Nah, mendengar jawaban tersebut, Rasulullah membiarkan dalam keadaan demikian selama 2 hari. Pada hari berikutnya Rasulullah mengajukan pertanyaan yang sama. Begitupun dengan Sumamah, dia memberikan jawaban dengan jawaban yang sama, dan kejadian ini berulang hingga beberapa kali. Sampai pada akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk melepaskan Sumamah. Kemudian Sumamah keluar dan pergi ke sebuah kebun yang ada mata airnya. Di sana dia melakukan sesuci atau bersuci, lalu kembali ke masjid. Dan di depan semua orang ia berkata, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang paling luar biasanya lagi, dia berkata, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu, tapi sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai selain wajah. Setelah masuk Islam, Sumamah menunjukkan komitmennya kepada Islam. Dia bahkan berani melakukan embargo pasokan gandum ke kafir Quraisy yang berada di Mekah sebagai bentuk tekanan ekonomi. Sampai pada akhirnya orang-orang Quraisy tersebut mengalami kesulitan dan justru meminta bantuan kepada Rasulullah. Tebak kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah setelah kaum Quraisy meminta bantuan? Yang dilakukan Rasulullah bukan tambah mempersulit pasokan gandum, tetapi justru beliau malah memerintahkan Sumamah untuk membuka kembali pasokan gandum tersebut. Inilah Islam, bukan melakukan balas dendam, tapi membalas dengan penuh rahmat. Dari kisah Sumamah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang paling membenci kebenaran. Dan terkadang yang mengubah hati seseorang bukanlah melalui perdebatan, tapi akhlak. Sekian dari saya, semoga kisah inspiratif dari Sumamah bin Utsal ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.